Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa Waalaikumsalam sahbihi wa warahmatullahi wabarakatuh. Selesai ya soalnya. Oke, alhamdulillah kita dapat melanjutkan perkuliahan kita. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Assalamualaikum Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik teman-teman sekalian, kita akan melanjutkan ya perkuliahan mata kuliah pengembangan kurikulum, yang mana pada kesempatan sebelumnya minggu lalu kita sekadar kontrak belajar, dan pada hari ini kita masuk kepada pengantar daripada pengertian fungsi dan peranan kurikulum. Jadi 3 hal ini yang akan menjadi titik pembahasan kita. Nanti akan saya bagikan kaitannya untuk yang S, untuk yang kontrak perkuliahan yang kemarin sudah kita sepakati, dan juga materi apa saja yang akan kita pelajari dalam mata kuliah ini. Sekarang masih sedikit lagi selesai, karena saya meramu dari beberapa buku dan juga kaitannya tentang implementasi perubahan kurikulum yang saat ini sedang terjadi. Teman-teman kalau sekarang melihat atau mengikuti perkembangan kurikulum, itu kita saat ini sedang memasuki masa transisi ya. Bahwasanya saat ini itu oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga di bawah Kemenak, artinya di madrasah, di MI, di MTS dan MA, itu beberapa perubahan kurikulum ini sebuah keniscayaan. Yang pertama, kita dalam pemahaman kurikulum ini pasti akan ada senantiasa berubah setiap tahunnya, tidak hanya setiap tahun sebenarnya. Ya, sebenarnya kalau di kurikulum pusat itu kan hanya kerangkanya saja, akan tetapi implementasinya, pengembangan kurikulum itu senantiasa berubahnya itu bukan sekadar mengikuti dari perubahan di pusat, melainkan ketika guru tersebut ingin mengajar di periode berikutnya. Seperti itu. Nah, untuk mata kuliah pengembangan kurikulum ini sendiri saja kan beberapa kali mengalami perubahan, karena yang terakhir ini nanti saya akan memasukkan beberapa materi kaitannya tentang kebijakan Merdeka Belajar, yang terbaru ini yang kurikulum Merdeka itu tadi. Sekarang itu kan ada 4 tadi itu ya. Ada kurikulum 2013, kurikulum darurat, kemudian kurikulum prototipe, yang kemudian disahkan menjadi kurikulum merdeka. Sebelum kita membahas tentang hal-hal itu, pada pertemuan kali ini kita akan berdiskusi terlebih dahulu tentang pengertian, fungsi, dan peranan kurikulum. Ini adalah hal substansi, hal awal yang harus kita pahami sebelum kita masuk ke dalam pembahasan kurikulum itu apa dan seberapa pentingnya kurikulum itu di dalam dunia pendidikan. Kemarin saya sudah meminta, dan Mas Arik ya ketika bertanya itu apa yang harus dipersiapkan, ya dibaca Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003, terutama pasal-pasal yang membahas tentang kurikulum. Pasal yang membahas tentang kurikulum itu pasal berapa itu? Kalian yang sudah membaca di sana pasal berapa? Kalau nggak salah pasal 20 ya, atau berapa? Bab 20 kalau nggak salah itu, kalau saya nggak salah. Ya, bab ke-10. Bab ke-10 pasal 36 itu yang spesifik membahas tentang kurikulum. Walaupun saat ini proses yang terjadi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu sedang rapat dengar pendapat kepada Komisi 10 DPR RI untuk melakukan revisi Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003 ini. Jadi mungkin tahun depan kita akan memiliki pedoman baru, pedoman revisi dari Undang-Undang
nomor 20 tahun 2003 ini yang berbicara tentang sistem pendidikan nasional. Kalau sekarang kan kita mengacunya Undang-Undang Sisdiknas ini. Nah, inilah yang saya ingin teman-teman sekalian itu memahami dari aspek yuridisnya, sosiologis dan lain sebagainya. Sebenarnya kurikulum kita itu asal muasalnya bagaimana dan akan dibawa kemana. Kalau kita sudah tahu itu, nanti kita bisa menempatkan pendidikan agama Islam kita itu posisinya di mana dalam sistem pendidikan nasional Indonesia ini. Dan ketika teman-teman nanti menjadi orang yang diamanahi untuk mengambil kebijakan terhadap penyusunan kurikulum, maka teman-teman bisa tahu langkah apa yang harus dilakukan. Nah, kalau teman-teman sudah membaca di bab 10 berbicara tentang kurikulum di Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003, di sana dijelaskan secara spesifik kaitannya tentang mata pelajaran. Nanti itu yang akan kita bahas. Apakah kurikulum itu hanya sekadar mata pelajaran atau seperti apa? Yang pertama, kaitannya tentang pengertian dan konsep kurikulum. Ya. Istilah kurikulum yang kalau di dalam bahasa Indonesia penulisan menggunakan huruf K, sedangkan dalam bahasa Inggris menggunakan huruf C, penyebutannya sama, kurikulum, karena kurikulum yang ada di bahasa Indonesia merupakan kata serapan dari bahasa Inggris. Tulisannya curiculum itu ya kalau dalam bahasa Inggris. Tapi kan di Inggris curiculum itu yang bacanya kurikulum. Maka kita sesuai dengan pelafalan sehingga di bahasa Indonesia penulisan menggunakan huruf K. Sama seperti prototype itu di bahasa Indonesia jadi prototipe, bukan di. Nah, istilah kurikulum ini secara kebahasaan berasal dari kata kurir yang berarti pelari atau kuriri. Kurir juga menyebutnya ya kurir juga, kuriri sebenarnya. Yang mengandung makna tempat berpacu. Yang saya sampaikan minggu lalu sekilas bahwasanya yang menjadi asal muasal kata kurikulum itu kata kurir ini tadi, yang mana itu menjadi artinya di dalam bahasa Yunani itu adalah jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari, karena kurir itu pelari tadi ya, mulai dari start sampai finish untuk memperoleh medali atau penghargaan. Jadi rutenya mana yang harus ditempuh itu yang dimaksud atau menjadi asal muasal kata kurikulum ini tadi. Yang harus ditempuh startnya di mana, finishnya di mana, kemudian ketika ini seorang pelari ini berhasil melewati garis finish, maka dia akan mendapatkan medali atau penghargaan. Coba diresapi. Kalau kalian meresapi nanti bisa dihubungkan dengan dunia pendidikan. Nah, kalau dalam dunia pendidikan itu bukan jarak yang ditempuh dari start sampai finish, melainkan sejumlah mata pelajaran atau subjek yang harus ditempuh, yang harus dipelajari, yang harus dikuasai oleh, nah kalau sebelumnya oleh seorang pelari, sekarang oleh seorang siswa dari awal dia masuk sekolah sampai akhir. Dia harus belajar materi-materi apa saja untuk memperoleh sebuah kesaksian, ijazah. Kalau dalam sistem pendidikan Islam namanya syahadah. Ya diterjemahkan atau apa namanya persamaannya ya ijazah itu tadi. Ijazah dan syahadah itu memiliki fungsi yang sama. Fungsinya apa? Syahadah maupun ijazah itu sebagai bukti legitimasi bahwasanya si apa namanya peserta didik itu sudah benar-benar menyelesaikan pendidikan di bawah arahannya. Ya, dalam dunia pesantren sekarang masih menggunakan ijazah ini sebagai bukti. Sebagai bukti dari guru itu ketika misalnya siswanya itu telah selesai mengikuti proses pendidikan di bawah arahannya, maka diberikan ijazah. Ijazah ini dapat digunakan untuk apa? Agar siswa itu sebagai bukti, ini siswaku ini dia sudah boleh mengajarkan materi ini kepada orang lain. Saya berikan. Berikan apa? Oret-oretan. Syahadah itu sebagai oret-oretan atau ijazah itu. Diberikan oret-oretan. Kalau secara lisan memang itu yang senantiasa berjalan sampai sekarang dalam dunia Islam seperti itu ya. Jadi sebenarnya dunia pendidikan Islam itu yang lebih lebih memperhatikan terhadap hal ini. Sebab kalau dalam dunia modern sekarang ada
perubahan dari paradigma seseorang memandang ijazah itu hanya sekadar selembar kertas. Dalam dunia pendidikan modern bahkan ijazah itu dapat dibeli, dapat dimanipulasi dan lain sebagainya. Padahal ijazah itu hanya sebatas simbol saja. Ada makna di balik ijazah itu. Maka kita jangan salah paham ketika memandang sebuah simbol itu menjadikan itu segalanya. Bukan. Sebenarnya simbol itu hanya merepresentasikan saja. Ijazah yang teman-teman miliki nanti ketika menjadi sarjana pendidikan itu ada cerita di belakangnya apa? Bahwasanya teman-teman telah menamatkan materi yang dipelajari dari awal hingga akhir. Yang itu nanti ada di transkripnya dan sebagainya. Pertama itu, ketika seseorang membahas tentang kurikulum itu ya sejumlah subjek pelajaran yang harus dilalui oleh siswa dari awal sampai akhir. Kemudian nanti diberikan syahadah atau ijazah ini. Nah, kemudian ada pergeseran makna. Dulu guru itu murni hanya fokus di materi saja. Maka definisi kurikulum juga itu hanya sejumlah mata pelajaran. Apakah ini salah? Tidak. Memang kita sempat menggunakan definisi itu. Kurikulum adalah sejumlah mata pelajaran. Akan tetapi karena kehidupan sosial itu sifatnya dinamis. Kehidupan sosial sifatnya dinamis artinya bagaimana kita mempersiapkan peserta didik untuk menghadapi dunia sosial juga harus pasti menyesuaikan. Sebab kalau dunia sosial dinamis, tapi dunia pendidikan statis, maka dunia pendidikan tidak akan memberikan kontribusi terhadap perkembangan yang ada di kehidupan sosial masyarakat. Seperti itu. Maka dari yang sebelumnya kita memaknai kurikulum adalah sejumlah mata pelajaran yang harus dipelajari, dikuasai, karena guru hanya fokus untuk menyampaikan ilmu di mata pelajaran tersebut. Guru setelah itu tidak ada hubungannya kembali. Nah, sekarang karena proses pembelajaran itu difokuskan. Kalau dulu itu kan belajar ya hanya di masjid saja ya, belajar fikih, belajar ilmu hadis, ulumul hadis, mustalahul hadis dan lain sebagainya. Pokoknya ilmu-ilmu hanya di masjid. Monggo kita mau ikut yang mana? Di A, di B, C, ya seperti beberapa di pesantren saat ini masih berjalan. Dulu ya seperti itu, hanya belajar materi. Setelah itu ya sudah bukan menjadi tanggung jawab guru. Tapi karena ada perubahannya juga saat ini sistem sekolah itu yang banyak diadopsi. Artinya siswa atau murid itu berada di lingkungan sekolah dari pagi sampai berakhirnya pelajaran pada hari itu. Kalau dulu itu kan belajar materinya pokoknya sejam misalnya. Setelah itu sudah bukan tanggung jawab guru, nanti belajar lagi. Nah, karena sekarang sudah difokuskan di dalam sebuah institusi namanya sekolah, dan siswa berada di sekolah itu dari pagi hingga petang selama berhari-hari, bahkan hitungan bulan dan tahun, maka dari memaknai kurikulum sebatas sejumlah mata pelajaran diubah menjadi pengalaman belajar. Jadi ada dasarnya yang melandasi perubahan makna ini. Sebelumnya sejumlah mata pelajaran, sekarang didefinisikan menjadi pengalaman belajar. Pengalaman belajar inilah yang menjadi definisi kurikulum sebagai skala yang lebih luas atau skala makronya. Artinya seluruh pengalaman yang dilalui oleh peserta didik itu, maka apabila itu dalam rangka belajar, maka itu masuk ke dalam subkurikulum. Kurikulum juga nanti ada yang masuk ke dalam pembahasan intrakurikuler, yaitu mata pelajaran, ada kokurikuler untuk penguatannya, ada ekstrakurikuler sebagai pendukungnya. Ini harus teman-teman paham. Jadi tidak bisa kita hanya mengandalkan pengalaman belajar hanya di intrakurikuler atau pelajaran yang ada di kelas. Dalam dunia pendidikan tinggi kan sekarang mulai kita arahkan untuk seperti itu. Untuk yang ekstrakurikuler sebagai penunjang soft skill, teman-teman bisa belajar di organisasi.
Nah, untuk kokurikuler, untuk pendalamannya, kita berusaha untuk mengundang para pakar pendidikan. Ya, kemarin sudah kita awali untuk yang pertama ya, kita mengundang Jafar untuk melihat bagaimana fenomena perkembangan sosial yang ada saat ini. Untuk memahami generasi Z, generasi milenial. Jadi apa namanya, itu harus kita lakukan. Tidak bisa kita mengandalkan hanya di dalam kelas saja. Nah, sedangkan ketika kita berbicara tentang konsep kurikulum, tadi definisi kurikulum secara kebahasaan atau secara substansi. Artinya saya ingin teman-teman itu memahami kurikulum bukan hanya tataran definisi kata per kata, melainkan memahami makna yang disebut dengan kurikulum itu apa. Nah, sekarang kita berbicara konsep kurikulum yang dikaitkan dengan 4 dimensi. Yang pertama dimensi ide, kedua dimensi rencana, ketiga dimensi aktivitas, dan keempat dimensi hasil. Apa itu kurikulum dikaitkan dengan 4 dimensi ini? Yang pertama dimensi ide. Artinya, ketika kita berbicara kurikulum yang dikaitkan dengan dimensi ide, kurikulum adalah ide, misalnya seperti itu. Jadi, kurikulum adalah sekumpulan ide atau gagasan yang dijadikan sebagai dasar dalam pengembangannya. Kita memiliki gagasan, kita memiliki ide. Maka ketika teman-teman menjadi seorang guru pengembangan kurikulum itu, ya pastikan harus ada ide terlebih dahulu kan, gagasan. Baru nanti itu kita implementasikan. Harus ada idenya terlebih dahulu, gagasannya. Oh, sekolah yang ingin saya bangun akan menitik beratkan dalam pendidikan agamanya. Maka agama juga nanti ini harus lebih spesifik. Agamanya ini apakah ulumul hadisnya atau fikihnya atau SKI-nya misalnya seperti itu, karena ada kan pondok pesantren itu yang dia fokus dalam pendalaman ulumul hadisnya. Atau teman-teman ingin dari aspek tarikhnya. Jadi pembahasan tentang sirah nabawiyah itu banyak sekali dikupas, dikaji. Nah, nanti kan kita harus ada ide dulu. Saya ingin sekolah saya itu berorientasinya kemana. Nah, ketika kita sudah memiliki ide, maka kita tuangkan dalam bentuk rencana. Kita tuangkan dalam bentuk apa? Rencana. Sebab apa itu kata-katanya yang biasa kita lihat kalau di kafe itu, angan-angan, pokoknya keinginan seperti itu ya, yang itu kalau tidak dieksekusi hanyalah sebuah halusinasi kan, seperti itu. Jadi ya dari ide itu tadi harus diturunkan ke dalam rencana. Rencananya apa? Ya, bagaimana kita mulai memikirkan, bagaimana menerapkannya dengan cara mengadministrasikan tujuan ide tadi itu. Tujuan saya, sekolah saya ingin berfokus ke dalam, atau bisa juga mengembangkan minat bakat. Saya punya teman itu sebagai pengasuh pesantren di Lampung. Pondok pesantrennya itu diberi nama Pondok Pesantren Minat dan Bakat. Pondok pesantren yang jadi di pesantrennya itu diberikan kegiatan voli, kemudian tilawah untuk mengaji dan lain sebagainya. Pokoknya kalau ada siswa atau santri yang dia menuliskan ketika dilakukan awal pertama kali ya, untuk pendataan itu minat bakatnya banyaknya apa, itu nanti disediakan oleh pondok pesantrennya itu. Jadi dia memiliki idenya itu, mengembangkan minat dan bakatnya apapun itu, walaupun tidak berkaitan dengan ilmu agama secara langsung. Nah, kita mulai mengadministrasikan ide itu tadi ke dalam sebuah rencana. Ya, tadi itu ya, rencana tanpa eksekusi adalah halusinasi. Maka rencana ini diadministrasikan dalam bentuk tujuan. Tujuan apa dalam bentuk administrasinya? Ke dalam visi dan misi. Ke dalam visi dan kemudian isi. Isinya nanti itu adalah bahan kajian apa saja yang akan dipelajarinya.
Ini dan bahan pelajaran ya, Ibu. Serta caranya atau strateginya yang digunakan. Jadi kita harus paham juga strateginya apa. Kita ingin membuat sosok yang seperti apa, kemudian kita harus memberikan materinya apa saja, kemudian strateginya bagaimana. Nah, ini kurikulum dengan dimensi rencana. Selanjutnya, kurikulum dikaitkan dengan dimensi aktivitas adalah kegiatan atau aktivitas guru itu sendiri. Proses pendidikan ada beberapa sub, ya nanti itu ketika berbicara tentang kurikulum, komponen pendidikan ya, mungkin teman-teman sudah sedikit mempelajari di mata kuliah yang lain, itu ada pendidik, anak atau peserta didik, tujuan, ada alat, ada lingkungan. Tapi yang paling penting itu adalah antara guru dengan peserta didik. Nggak ada alat, nggak ada tujuan, nggak ada lingkungan, ya, proses pendidikan mungkin bisa terjadi antara guru dan siswa ini. Asalkan gurunya memang benar-benar memahami hakikat dari pendidikan. Tapi kalau nggak paham, maka kita bentuk beberapa komponen-komponen pendidikan. Nah, dimensi aktivitas itu adalah kegiatan dari guru itu sendiri dan peserta didiknya dalam KBM. Apapun itu. Ketika misalnya guru memberikan tugas, guru mengajak siswanya berdiskusi, tanya jawab dan lain sebagainya, ya itu masuk dalam definisi kurikulum itu sendiri. Masuk ke dalam dimensi aktivitas. Jadi di sini kurikulum dimaknai sebagai ide, sebagai rencana, sebagai aktivitas. Maka nanti kita akan sampai ketika memahami kurikulum itu dikaitkan dengan dimensi aktivitas, bahwasanya roh daripada kurikulum ini adalah guru itu sendiri. At-thoriqah ahammu minal madah. Wal mudaris ahammu minat thoriqah. Waruhul mudaris ahammu minal mudaris nafsi. Thoriqah atau cara kita dalam mengajar atau menjadi guru atau menyusun kurikulum ini lebih penting daripada materinya, cara mengajarnya. Tapi guru itu lebih penting daripada cara mengajar itu sendiri. Karena dalam dunia pendidikan, terutama pendidikan agama Islam, walaupun begitu berkembang strategi pendidikan, tetap kita memiliki dua yang menjadi roh atau nyawa dalam penerapan nilai-nilai agama Islam. Yang pertama keteladanan, yang kedua pembiasaan. Bagaimana keteladanan dan pembiasaan ini sebagai strategi kita? Ini terletak di gurunya masing-masing. Keteladanan dan pembiasaan. Jadi ini yang harus ya, pendapat lain ada juga nanti demonstrasi mempraktekkan sholat. Tapi yang paling penting itu kalau difokuskan lagi, apa yang paling penting? Keteladanan. Keteladanan itu yang paling penting di dalam strategi pengajaran menjadi seorang guru, terutama guru pendidikan agama Islam. Nah, yang terakhir, kurikulum dikaitkan dengan dimensi hasil. Apa? Artinya di sini kita memiliki hasil yang ingin dicapai. Outputnya bisa apa sih lulusan siswa kita ketika selesai belajar di sekolah ini? Proses harus kita pahami, tapi kita setidaknya harus memiliki gambaran. Tapi apakah saklek? Artinya kita melihat hasil sebagai satu-satunya tolak ukur? Tidak juga. Untuk model pendidikan lain mungkin iya, melihat segala sesuatu dari hasil. Sehingga beberapa waktu yang lalu, beberapa tahun belakangan ini, teman-teman kalau mengalami itu ada namanya ujian nasional, UN. Yang mana itu menjadi satu-satunya tolak ukur keberhasilan proses pendidikan. Yaitu ketika menitik beratkan kurikulum yang dikaitkan dengan dimensi hasil. Jadi mereka melihat, tidak peduli untuk yang apakah siswa ini nakal atau tidak, apakah siswa ini rajin ibadah atau tidak, sopan santun terhadap gurunya atau tidak, sering masuk atau sering bolos, asalkan nilai UN-nya lulus, ya lulus. Nah, dulu paradigma yang digunakan itu. Sekarang sudah beralih karena perkembangan
dan perubahan dinamika sosial itu sendiri. Sekarang pun tidak menjadi satu-satunya syarat kelulusan karena kita memandang nilai akhir itu bukan satu-satu, tapi tetap nilai akhir itu menjadi salah satu. Kalau dulu satu-satunya, sekarang salah satu. Yaitu ketika kita memandang kurikulum dikaitkan dengan dimensi hasil. Bahkan sekarang itu bukan hanya hasil atau output-nya, tapi outcome-nya. Output sama outcome itu sedikit berbeda. Output-nya misalnya siswa bisa membaca. Nanti outcome-nya nanti bukan hanya membaca Al-Quran misalnya, tapi juga mampu menjelaskannya. Timbal baliknya itu outcome-nya yang bisa dihasilkan. Maka untuk yang semester baru ini itu saya tambahkan, selain teman-teman yang angkatan 2021 ya, itu mengikuti perkuliahan sebagaimana biasanya. Saya tambahkan yang untuk menjadi syarat kelulusan atau syarat munaqosyah itu, yang pertama adalah hafal minimal juz 30, walaupun banyak yang sudah lebih dari itu, tapi ini menjadi syarat minimal. Kemudian menghafalkan juga hadis Arba'in Nawawi. Mengapa? Karena harapannya profil lulusan di program studi pendidikan agama Islam itu ya ada kekhususan yang membedakan dari program studi pendidikan agama Islam di kampus-kampus lainnya. Juga kita dibekali dengan penguasaan teknologi dan lain sebagainya. Itu tapi saya susun untuk yang kurikulum 2021. Kalau kalian itu kan sudah berjalan. Nanti ada beberapa penyesuaian memang, tapi tidak semuanya. Nah, ini konsep kurikulum ini. Dari kurikulum sebagai ide, sebagai rencana, sebagai aktivitas, dan sebagai hasil. Kemudian dari beberapa gagasan itu lahirlah yang menjadi pedoman yuridis kita, landasan pendidikan kita, yaitu Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003, yang di sana ketika mendefinisikan tentang kurikulum ini, pasal 1.19 ini hanya definisinya ya. Untuk yang penjelasan lebih lanjut ada di bab 10 di undang-undang yang sama. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuannya, mengenai isi, mengenai bahan pelajaran, dan cara yang digunakan sebagai pedoman. Jadi kurikulum itu nanti rohnya sebagai apa? Pedoman penyelenggaraan. Kata kuncinya di sini. Kurikulum itu apa sih ya? Kurikulum itu ya pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran. Yang di dalamnya itu berisi seperangkat rencana dan aturan-aturan apa saja yang mana di sana itu berhubungan dengan tujuan pembelajarannya, isinya, bahan atau kajian atau bahan atau materinya, juga strategi atau cara yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Jadi pedoman. Apakah kurikulum itu penting, Pak? Ya penting, karena ini menjadi pedoman penyelenggaraan kita. Kalau nggak ada kurikulum, pendidikan bisa berjalan nggak? Bisa, saya katakan. Bisa. Tapi tidak tentu arah. Ibarat seseorang melangkah, tapi dia tidak memiliki tujuan yang jelas. Ingin menuju ke, misalnya saya ini dari Sendang Mulyo ini ya, menuju ke Unisula, itu harus lewat mana? Coba teman-teman cari makan sajalah. Kalau belum ada tujuan dari rumah atau dari kos kayak gitu, teman-teman pasti keluar naik motor, terus bingung mau makan yang mana, padahal di samping itu banyak berdiri warung makan. Jejer-jejeran warung makan enak-enak semua, tapi karena pas keluar rumah itu belum ada tujuan mau makan di mana, mesti jalan terus. Apakah bisa jalan? Ya jalan terus, tapi nggak tahu arah. Muter lagi di sini, makan apa ini ya, sambil muter. Tapi kalau dari rumah kita sudah ada tujuan. Oh, saya mau makan di mie ayam kayak gitu misalnya, di tempat mie ayam. Dari rumah ngidupin motor langsung ngebut, sudah nggak pelan-pelan, sudah nggak bingung tengok kanan kiri lagi, menuju lokasi yang ingin dituju. Jadi itu bedanya ketika kita memiliki kurikulum dalam pembelajaran dengan yang tidak. Ngajarnya juga lebih tertata,
Artinya kita ketika menyampaikan materi tidak melebar kemana-mana. Kan ada ya, menyampaikan materi itu sampai kemana-mana, itu karena tidak ada pedoman yang jelas. Saya ini sekarang ngajar, pada pertemuan ini siswa saya itu harus memahami, misal kalian nanti menjadi guru fikih ya, siswa saya harus bisa wudhu semua. Bab toharoh fokusnya di wudhu, minggu depan baru tayamum misalnya. Maka ketika kalian memberikan penjelasan, walaupun diselingi guyonan, melebar-lebar sampai nanti cerita tentang pengalaman pribadi, dan lain sebagainya, itu nanti tetap kita akan kembali, oh pokoknya yang saya ajarkan itu yang saya sampaikan, fokus untuk menjadikan siswa saya itu nanti di akhir penjelasan saya harus bisa berwudhu. Jadi penjelasan kita nggak kemana-mana itu. Kan kayak gitu. Kalau penceramah itu kan biasanya ya kemana-mana kan. Selama 3 jam, 4 jam itu menjelaskan ngalor ngidul semua diceritakan. Karena memang titik fokusnya itu hanya memberikan pengetahuan yang mendasar seperti itu. Tapi kalau dalam proses pendidikan yang mana ini terstruktur dan berjenjang, maka kita tidak bisa menjelaskan itu pokok bahasanya kemana-mana, tapi harus fokus. Oh, saya hari ini menjelaskan ini saja. Itu saya jelaskan besok. Sehingga hari ini penjelasan saya ada hasilnya. Seperti itu. Yang paling penting ya tadi itu saya katakan gurunya. Tapi guru harus paham kurikulum ini. Tidak bisa guru hanya mengajar semaunya. Kayak gitu. Harus jelas. Oh, siswa saya ini orientasinya harus bisa apa, maka titikkannya di mana. Yang menjalankan kurikulum siapa? Ya guru itu. Sesuai dengan pedoman penyelenggaraan yang telah karena kalau kita melakukan sesuatu tanpa rencana, kurikulum ini kan rencana tadi itu ya, seperangkat rencana dan aturan. Yang ditulis bukan hanya dari tujuan, tapi isi, bahan pelajaran, cara digunakan, sampai nanti tujuannya itu sendiri. Jadi, apa namanya, dari awal sampai akhir. Maka proses pendidikan kita itu jelas arahnya. Jelas arahnya, sebab kalau kita melakukan sesuatu itu tanpa rencana, ya, kalau kita gagal merencanakan, apa namanya, kita tidak mampu ya, gagal merencanakan itu tadi, tujuannya nggak jelas apa, isinya apa, yang diajarkan apa, materinya nggak jelas dan sebagainya. Kalau kita gagal dalam merencanakan, sama artinya kita merencanakan kegagalan. Ya, kalau kita gagal dalam merencanakan, sama artinya kita merencanakan kegagalan. Ya, proses pendidikan itu nggak jelas nanti tolak ukurnya dan lain sebagainya. Nah, ini yang harus teman-teman pahami kaitannya tentang kurikulum itu. Nah, di sini kita berbicara tentang fungsinya. Karena itu tadi ya, kurikulum itu ya ada fungsinya, kemudian tidak ada fungsinya itu. Nah, di sini kemudian ada beberapa fungsi mendasar, walaupun nanti ada beberapa fungsi tambahan. Fungsi mendasarnya itu kurang lebih ada 6. Ini saya ambil dari beberapa buku pendidikan. Buku pendidikan yang kita menjadikan pokok yang minggu lalu saya sampaikan, itu selain dari bukunya teori kurikulum, juga 2 buku ini ya, pengembangan kurikulum teori dan praktik Nana Saudi, dan juga karyanya Abdullah Idi, pengembangan kurikulum teori dan praktik. Ya, semoga nanti ke depan ada buku yang berbicara tentang pengembangan kurikulum pendidikan agama. Walaupun sebenarnya Abdullah Idi ini sendiri, beliau dosen tarbiyah. Buku pengembangan kurikulum teori dan praktek ini berdasar pengalamannya ngajar di prodi tarbiyah. Jadi isinya itu ya secara substansi sudah apa yang menjadi tantangan dari guru pendidikan agama Islam seperti itu. Nah, fungsi kurikulum yang pertama itu penyesuaian, yang kedua integrasi, ketiga diferensiasi, keempat persiapan, kelima pemilihan, dan keenam diagnostik. Kita pahami satu persatu. Fungsi penyesuaian atau adaptive function, bahasa Inggrisnya nggak usah dibaca nggak apa. Yang pertama, kurikulum harus mampu mengarahkan peserta didik agar memiliki sifat well adjust. Well adjust itu apa? Karena ini fungsinya penyesuaian, agar kemampuan yang dimiliki adalah menyesuaikan diri dengan lingkungannya atau masyarakatnya, baik itu lingkungan fisik maupun lingkungan sosial.
nanti teman-teman akan mengambil mata kuliah sosiologi pendidikan. Mengambil mata kuliah sosiologi pendidikan itu ada hubungannya dengan bagaimana kita sebagai seorang pendidik itu melihat dunia pendidikan di satu sisi, di mana tempat kita belajar, dan dunia sosial masyarakat sebagai tempat di mana kita hidup. Bagaimana cara menyesuaikan. Maka kita harus ada keterkaitannya. Bagaimana peserta didik kita itu tidak merasa terasingkan. Kalau ada sarjana, kalau ada seorang akademisi, pulang kampung di rumahnya, pulang kampung halaman, kok merasa asing dengan dunia sosialnya, dunia masyarakatnya, itu berarti ada yang salah dari sistem pendidikan. Merasa dia itu seorang sarjana, pulang kampung, padahal sosial masyarakatnya itu ya sehari-harinya misalnya ke sawah, kemudian bercocok tanam, dan ketika pulang dia malah merasa itu asing. Maka ada yang salah dengan sistem pendidikan yang ditempuhnya. Sebab salah satu fungsi dari kurikulum adalah fungsi penyesuaian. Dia beradaptasi dengan lingkungan. Ini yang harus kita pahami. Bahwasanya kurikulum, sistem pendidikan yang ada, itu harus senantiasa terkait dengan lingkungan kita. Baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Yang kedua, fungsi integrasi. Fungsi integrasi itu apa? Tidak lanjut daripada fungsi penyesuaian itu tadi. Kurikulum di dalam fungsi integrasi haruslah mampu menghasilkan pribadi yang utuh, yang mana peserta didik itu pada dasarnya merupakan anggota dan bagian integral dari masyarakat. Dulu itu pernah ada anggapan sinis dalam tanda kutip bahwasanya seorang akademisi sekarang itu ibarat tinggal di puncak Menara Gading, yang mana tidak tahu menahu permasalahan yang ada di sosial masyarakat. Nah, ini merupakan kritik sebenarnya. Karena itu tadi, apa yang diajarkan itu tidak sama dengan realitanya. Kita menjadi guru pendidikan agama Islam, ketika kita mengajarkan itu ya memberikan contoh-contoh yang relate, yang berhubungan dengan kondisi sosial masyarakat. Mengambil contoh tentang toharoh misalnya, ya diambil contoh dari kegiatan sehari-hari yang dilakukan. Maka itu misalnya kalau dari sawah itu kan ya apa namanya lumpur dan lain sebagainya, itu kalau mau sholat sah atau enggak? Nah, kita mengenalkan dulu bedanya suci dengan bersih. Ada lumpurnya kayak gini, sah atau enggak? Enggak sah Pak, orang kotor kayak gitu. Padahal sah kan kayak gitu. Kenapa? Karena itu bukan najis seperti itu. Itu memang kotor, tapi kan suci. Nah, nanti kita akan berbicara tentang hal-hal yang sering dilakukan oleh masyarakat. Selanjutnya fungsi diferensiasi. Fungsi diferensiasi, sistem pendidikan itu harus mampu memberikan pelayanan terhadap perbedaan individu. Teman-teman di mata kuliah psikologi atau ilmu jiwa itu telah belajar bahwasanya peserta didik itu adalah individu yang unik, yang mana dia berbeda antara satu dengan yang lainnya. Maka pendidikan yang dalam hal ini menjadi tugas dari kurikulum yang disusun itu harus mampu memberikan pelayanan terhadap perbedaan yang dimiliki oleh setiap peserta didik. Kalau ada peserta didik itu yang nyaman atau yang apa namanya lebih paham kalau dijelaskan itu menggunakan audio visual, gunakan media audio visual untuk tadi. Kalau ada yang nyaman menggunakan metode diskusi, ya gunakan metode diskusi. Jadi kurikulum itu harus mampu memberikan wadah atau pelayanan terhadap perbedaan yang dimiliki peserta didik. Selanjutnya, fungsi persiapan kurikulum itu harus mampu mempersiapkan peserta didik untuk melanjutkan studi atau jenjang berikutnya, atau kalau bukan untuk studi, ya untuk hidup di dalam masyarakat. Ada pilihannya. Maka teman-teman kalau memperhatikan kan ada perbedaan signifikan antara
SMA dengan SMK. Ya, SMA dengan SMK. Sekolah menengah atas dengan sekolah menengah kejuruan. Kalau sekolah menengah atas itu persiapannya memang untuk ke jenjang berikutnya. Maka banyak yang diajarkan adalah materinya. Ada beberapa prakteknya, tapi sebatas pengenalan. Tapi kalau sekolah menengah kejuruan itu yang menjadi titik tekannya bukan melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya, melainkan bagaimana mengamalkan ilmunya di masyarakat, untuk terjun di masyarakat setelah selesai proses pendidikan yang ditempuh. Kan kalau beda orientasi, beda juga model pengajaran. SMA itu berapa persen untuk teorinya? 80% mungkin ya, atau hingga 90%. Kalau di SMK itu kebalikannya, praktek yang lebih banyak, agar dia bisa berkontribusi langsung gitu. Maka ini harus kita lihat. Kita mengarahkan peserta didik itu untuk ke jenjang berikutnya atau untuk terjun ke masyarakat. Nanti akan ada perbedaan. Selanjutnya fungsi pemilihan, artinya ini menjadi tidak lanjut daripada fungsi sebelumnya, bahwasanya kurikulum harus mampu memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memilih program belajar sesuai minat dan bakatnya masing-masing. Ini walaupun kita terlambat mengamalkan ini, tapi sekarang mulai diterapkan di kurikulum Merdeka, kurikulum yang terbaru. Jadi sekarang untuk penugasan ujian akhir sekolah, kalau dulu itu kan kita hanya mengerjakan soal di lembaran kertas ya. Kalau sekarang itu bukan hanya itu, melainkan bisa berbasis portofolio, bisa berbasis project. Mau buat apa kayak gitu. Nah, itu nanti bisa menjadi pengganti daripada ujian di ujian akhir sekolah. Padahal ini seharusnya kita terapkan dari jauh-jauh hari, dari dulu ya seharusnya gitu. Program itu harus sesuai dengan minat dan bakat. Maka quote yang sering kita dengar itu kan, kalau kita mengukur kecerdasan seseorang itu hanya dari satu aspek, maka yang tidak menguasai aspek tersebut pasti kita anggap sebagai orang yang bodoh. Kita mengukur kecerdasan hanya dari memanjat pohon, tolak ukur kecerdasannya, maka yang paling pintar itu hanya monyet. Yang lainnya bodoh. Apalagi memanjat itu burung nggak bisa, kerbau nggak bisa, sapi nggak bisa. Semuanya akan merasa bodoh. Karena program belajarnya hanya dispesifikkan satu itu. Dan ini berjalan hingga beberapa tahun belakangan. Orang dianggap pintar adalah orang yang menguasai ilmu matematika. Kan seperti itu ya. Dari saya dulu itu sampai sebelum saya, sampai setelah saya, kan orang kayak gitu. Menganggap itu ya orang yang pintar itu adalah orang yang pintar matematika. Maka yang nggak pintar matematika dianggap bodoh. Itu kekeliruan yang selama ini terjadi. Padahal ada orang yang memiliki jenis kecerdasan yang lain. Kalian kalau sudah membaca teori multiple intelligence Howard Gardner itu, seorang pendidik, bahwasanya dia mengklasifikasikan berbagai macam kecerdasan, multiple intelligence. Orang itu ya kalau tidak bisa satu, pasti ada aspek lain yang dia kuasai. Karena kita itu sebagai manusia membawa fitrah kita masing-masing. Membawa keunikan ciri khas kita masing-masing. Sehingga tidak mungkin kita sebagai sebuah produk kegagalan dalam tanda kutip. Nah, itulah tugasnya dari dunia pendidikan yang dalam hal ini kurikulum. Kemudian fungsi diagnostik. Jadi setelah kita mengetahui bakat dan minatnya, maka kita selanjutnya kurikulum itu, program pendidikan harus mampu mengarahkannya. Mengarahkan untuk apa? Ketika kita sudah tahu minat dan bakatnya, ya kita arahkan untuk memahami keunggulan yang dimilikinya dan juga memahami kelemahan yang dimilikinya. Memahami keunggulan fungsinya apa agar bisa kita tingkatkan. Nah, terus kalau kelemahan fungsinya apa? Untuk kita carikan solusi untuk kelemahan itu kan artinya berarti harus ada sistem pembelajaran ekstra untuk menutupi kelemahan.
Atau sebenarnya ya kelemahan juga tidak perlu diselesaikan kalau ternyata tidak ada pengaruhnya. Artinya kekuatan atau potensi yang dimiliki itu harus lebih kita utamakan untuk dikembangkan. Jadi fungsi diagnostik ini penting. Jangan sampai siswa itu mengikuti proses pendidikan itu, tapi sampai dia belum tahu saya itu bisanya apa ya. Nah, itu berarti kita gagal dalam melakukan fungsi diagnostik. Nah, tadi itu fungsinya. Sekarang peranannya. Fungsi itu artinya bagaimana kurikulum itu memberikan manfaat. Hal-hal tadi itu. Tapi dasarnya peranan kurikulum itu ya 3 hal. Ruhnya, landasannya. Yang pertama peranan konservatif. Apa konservatif itu? Kurikulum sebagai sarana mentransmisikan nilai warisan budaya yang dianggap relevan dengan masa kini. Jadi kita itu mentransmisikan nilai-nilai warisan budaya kita. Karena tidak bisa kita misalnya tahu bahwasanya pendidikan yang terbaik itu di Finlandia kan. Terus kita berangkat ke sana, mencontek kurikulum yang dilakukan di sana, dan serta-merta kita terapkan di Indonesia. Apakah ada jaminan 100% berhasil sebagaimana berhasilnya sistem pendidikan di Finlandia? Belum tentu, dan boleh jadi gagal. Mengapa? Karena pendidikan itu sendiri sebagai sarana mentransmisikan nilai warisan budaya kita. Kok pentingnya warisan budaya itu apa, Pak? Jadi warisan budaya itu sendiri kan hasil pengejawantahan dari karakter yang kita miliki kan. Orang Indonesia itu tipikalnya seperti apa, maka dia akan tertuang dalam budaya yang dimiliki. Kita budaya ketika berbicara dengan orang yang lebih tua itu harus menghormati. Tua kepada yang muda harus menghargai. Bahkan secara simbol itu ada dalam bentuk panggilannya, misal manggil pakai Pak, Mas, bahasa Jawa ya pakai jenengan kayak gitu. Tapi kalau kepada yang lebih muda itu boleh dengan namanya. Kalau di barat kan enggak. Kepada bapaknya sendiri kan manggil nama kan kayak gitu. Karena mereka menganggap ya harus sejajar dan sebagainya. Tapi kalau tempat kita kan tidak seperti itu. Maka model sopan santunnya Indonesia berbeda dengan sopan santunnya di barat sana. Beda tempat, beda budayanya. Maka di sini kurikulum itu harus memiliki peranan konservatif. Nilai-nilai warisan budaya ini harus menjadi pegangan kita, jangan sampai dilepaskan begitu saja. Kita tolak ukurnya itu melihat ke belakang. Melihat ke belakang. Peranan kurikulum yang kedua itu kreatif. Kalau tadi konservatif itu melihat ke belakang, kreatif ini melihat ke depan. Artinya kita harus mampu mengembangkan sesuatu sesuai dengan perkembangan zaman yang dibutuhkan masyarakat saat ini dan yang akan datang. Kalau konservatif tadi kan kurikulum itu harus mampu melihat sesuatu yang menjadi masa lalunya yang dalam berbentuk budaya. Kalau kreatif itu melihat masa kini dan yang akan datang. Kita sekarang hidup di era 4.0 lah bahasa ininya, revolusi industri. Tapi yang jelas perkembangan teknologi digital saat ini tidak dapat dipungkiri. Maka ya kita harus mampu menyesuaikannya untuk saat ini dan yang akan datang. Bahkan untuk yang akan datang itu untuk tingkat pemahaman itu bukan hanya berhenti di lower order thinking skill, LOTS-nya, tapi higher order thinking skill. Bagaimana proses pendidikan itu harus senantiasa memantik dari rasa ingin tahu siswa, sehingga memunculkan kreativitas, sehingga memunculkan inovasi, sehingga memunculkan sebuah peran kritis seperti itu. Harus mampu demikian. Sebab ke depan itu pekerjaan-pekerjaan yang hanya sifatnya mengulang itu akan hilang. Kalau kita lihat dulu itu masih ada pegawai tol, yang nunggu tol itu loh. Jadi dia memberikan tiketnya berapa, bayar, kemudian nanti yang
Yang tol itu pegawainya akan melayaninya. Kan itu pekerjaan yang terus-menerus, tidak membutuhkan pekerjaan yang menuntut cara berpikir yang mendalam kan. Atau parkir. Nah, kan kita mau parkir masuk ke rumah sakit itu sudah banyak ya, atau ke tempat-tempat ya, ke mall dan lain sebagainya. Itu parkirnya sudah otomatis. Itu sudah mulai dihilangkan. Jadi pekerjaan yang sifatnya hanya mengulang saja, pekerjaan yang tidak menuntut berpikir kreatif itu nanti akan hilang. Sudah dimulai dari hal-hal sederhana. Guru pun boleh jadi demikian nanti. Untuk mengetahui menjawab permasalahan yang itu saja, nanti Google itu sudah banyak, YouTube itu sudah bisa menjawabnya. Terus sekolah boleh jadi hilang nanti itu. Boleh jadi hilang karena sekarang sudah marak dari training-training kayak gitu kan, untuk penguatan kompetensi itu. Misalnya kalian lihat di mana cukup live Instagram, live YouTube, kita bisa mendapatkan ilmu. Boleh jadi nanti sekolah hilang. Nah, terus bagaimana peran kita ya? Disitulah tuntutannya, tantangannya. Kita harus mampu berpikir secara kreatif. Tadi konservatif, kemudian kreatif, dan terakhir krisis dan evaluatif. Konservatif melihat ke belakang, kurikulum harus seperti itu. Kemudian kreatif melihat ke depan, kurikulum harus melihat bagaimana masa depan nantinya itu, artinya dunia pendidikan itu bagaimana kontribusinya. Maka di sini ada peranan krisis dan evaluatif. Bagaimana kurikulum itu mampu berperan dalam mengontrol dan filter sosial. Ia melihat ke belakang, ia melihat ke depan, tengah-tengah untuk saat ini. Nah, ini yang menjadi peranan kurikulum yang ditulis oleh Umar Hamad. Setidaknya 3 ini. Jadi ketika kita ingin merumuskan kurikulum dengan berbagai fungsinya itu tadi, fungsi penyesuaian, fungsi diagnosis, dan sebagainya, itu harus berlandaskan dari peranan kurikulum sebagai konservatif, kreatif, dan krisis serta evaluatif. Kalau ini dapat kita lakukan, insya Allah nanti program-program pendidikan dalam bentuk kurikulum itu tadi dapat sesuai dengan apa yang kita butuhkan, yang kita harapkan. Nah, baik teman-teman sekalian, kiranya itu untuk materi tentang pengertian, fungsi, dan peranan kurikulum pada kesempatan kali ini. Saya harapkan teman-teman sudah memiliki gambaran ya, memiliki gambaran bagaimana kurikulum yang dimaksud. Jadi kalau minggu lalu saya tanya itu kurikulum itu apa, yang masih awal-awal, cara program, rencana, dan sebagainya. Sekarang teman-teman sudah memiliki gambaran. Maksudnya kurikulum itu secara spesifik adalah pedoman penyelenggaraan pendidikan yang meliputi segala hal yang terkait dengan pengalaman belajar. Ini yang harus kita pahami. Letak porsi kurikulum dibanding guru mana, bagaimana, penting mana guru sama kurikulum, sama-sama pentingnya. Kita harus berjalan beriring. Baik, sampai di sini saya persilahkan kalau teman-teman memiliki pertanyaan, monggo. Kalau ada yang mau bertanya. 43. Ada Mbak Dian Eka, Mbak Zainal, Mbak Lauda. Izin bertanya, Ustaz. Oh iya, Mas Arik, monggo Mas Arik. Izin bertanya tadi tentang apa? Kurikulum. Itu kurikulum itu kan kalau yang selama ini terjadi di Indonesia itu kan lebih kepada titik berat mata pelajaran dan nilai gitu, Ustaz. Sedangkan yang terjadi akhir-akhir ini justru itu seperti penyimpangan-penyimpangan, tawuran anak SMK, kemudian adanya pelecehan seksual di dalam lingkungan sekolah, begitu Ustaz. Jadi kan harusnya kurikulum itu juga meliputi pendidikan-pendidikan karakter. Akan tetapi seperti yang saya jelaskan tadi, bahwasannya guru itu adalah kurikulum itu sendiri. Nah, yang kita lihat itu calon-calon guru itu
karakternya masih jauh dari apa yang kemudian ditargetkan dalam kurikulum berbasis karakter yang yang coba diterapkan oleh Mendikbud saat ini, Ustaz. Jadi apakah itu nantinya tidak berdampak pada perubahan kurikulum itu? Karena kita melihat guru yang sekarang itu kan produk dari kurikulum yang terdahulu. Sehingga untuk menerapkan kurikulum yang terbaru, dia itu seperti masih sulit untuk melepaskan ikatan dari kurikulum yang kemarin-kemarin. Contoh kan kayak dulu kan ada kurikulum berbasis kompetensi, kemudian ada kurikulum tingkat satuan pendidikan, ada namanya K13 juga, Ustaz. Begitu. Jadi pendidikan karakter itu kan harusnya dimulai dari guru, tapi ya sejauh ini justru itu calon-calon guru itulah yang sepertinya harus memiliki karakter itu dulu, Ustaz. Jadi pertanyaannya, bagaimana cara mensinkronkan antara kurikulum ini dengan inputnya, input dalam pelaksanaannya gitu, Ustaz. Ya, Terkait dengan karakter. Ya, terima kasih Mas Arik, pertanyaan yang sangat bagus. Iya, jadi selama ini yang menjadi titik tekan dari perubahan sistem pendidikan di Indonesia itu memang di kurikulum. Dan ada aspek yang dilupakan. Benar yang disampaikan Mas Arik itu tadi. Bahwasanya guru itu kok nggak diperhatikan. Padahal yang akan mengimplementasikan, padahal yang akan mengembangkan kurikulum itu kan guru. Percuma kurikulumnya bagusnya kayak apapun, kok kalau gurunya itu tidak dibekali kemampuan untuk mengembangkan kurikulum itu sendiri, ya tidak akan berjalan seperti itu. Nah, ini yang menjadi permasalahan mendasar kita. Dan untungnya untuk pengembangan kurikulum yang perubahan kurikulum, kalau tadi itu kan teman-teman masih ingat ya yang disampaikan Mas Arik dari KPK, kemudian KTSP 2006, dari KPK 2004, 2006, kemudian K13. Dari K13 nanti kurikulum 2024 yang akan disahkan yang namanya kurikulum merdeka itu tidak berfokus kepada program-program lagi, melainkan pengembangan kompetensi dari guru itu sendiri. Nah, itu yang menjadi bagaimana cara kita mengintegrasikan. Guru diberikan kebebasan, untuk mengembangkan yang seperti apapun itu. Kalau sebelumnya itu sudah dibentuk modelnya, guru kamu ngajar ini. Gurunya merasa tidak sanggup, ya tidak diterapkan. Tapi saat ini adanya kurikulum Merdeka 2024 itu yang kemudian 2022 ini mulai diimplementasikan, harapannya guru-guru itu nanti bisa menyesuaikan diri. Ada rentang waktu 2 tahun ini untuk penyesuaian. Jadi teman-teman sekalian, pada tahun ini hingga 2024 itu di sekolah maupun madrasah nanti akan menerapkan kurikulum yang dalam tanda kutip beragam. Yang pertama kurikulum 2013, kurikulum darurat, kurikulum prototipe atau kurikulum merdeka ini tadi. Nah, kenapa kok beda-beda? Karena ini menunggu atau mengharapkan bahwasanya guru itu nanti yang ketika dia merasa sudah siap dirinya, baru dia beralih ke kurikulum merdeka. Kalau dulu kan siap nggak siap guru harus manut semua kan. Guru baru belajar kurikulum KTSP 2006, baru paham, ikut disuruh pelatihan kemana-mana, baru mulai memahami, tanya temennya sana sini, tanya kepala sekolahnya dan lain sebagainya, baru paham. 2013 dari 2006 loh ya, berubah lagi. Waduh, iki opo meneh kayak gitu. Gurunya kan belum siap, dipaksa. Padahal ya kan menerapkan guru itu sendiri tadi. Nah, untuk yang terbaru ini nanti guru tidak dipaksa, menyesuaikan dulu. Monggo kalau mau pakai 2013 dulu karena merasa belum siap, dipersilakan. Mau pakai kurikulum darurat disilahkan. Jadi sekarang mulai alhamdulillah ya kementerian itu mulai sadar tentang pentingnya guru. Jadi mulai diperhatikan, mulai dimintai pendapat. Untuk menerapkan hal ini, merasa keberatan atau tidak. Kalau keberatan ya sudah, nggak usah berubah dulu. Nah, seperti itu. Nah, kemudian juga hal yang paling mendasar adalah yang tadi saya sampaikan. Bahwasanya tentang pendidikan karakter, utama dalam pendidikan agama Islam maupun
mata pelajaran yang lain itu adalah keteladanan dan pembiasaan. Artinya guru itu harus kembali kepada ruhnya yang semula. Apa ruhnya? Digugu dan ditiru. Guru kan seperti itu. Itu kan sudah sejak kapan coba kita paham itu dan hafal itu? Sejak zaman Ki Hajar Dewantara. Guru itu apa? Digugu dan ditiru. Bahkan peribahasanya, kalau guru kencing berdiri, murid kencing Ingat nggak? Ingat nggak kalian? Ingat nggak Mas Arik? Guru kencing berdiri, murid kencing apa? Berlari. Iya, dari dulu kan kita paham itu. Ada filosofi di sana. Kalau guru melakukan keburukannya, ya kan dianggap kencing berdiri itu sebagai sebuah keburukan. Melakukan keburukan itu cuma sedikit, nanti siswa itu melakukan keburukan yang lebih jauh. Guru itu padahal buruknya cuma kencingnya diri tok, yang seharusnya duduk kalau dalam etika kita ya. Guru kencing diri, nanti siswa nyontohnya itu bukan guru kencing berdiri, siswa ikut kencing berdiri, tidak. Tapi kalau gurunya itu kencingnya diri, nanti siswanya malah kencing berlari, sambil lari kencingnya. Bisa dibayangkan, kececeran di mana-mana saja kan. Kayak gitu. Jadi guru melakukan keburukan sedikit saja itu berdampak yang paling besar. Ini kan peribahasa yang sudah sejak lama, yang sudah diterapkan ketika pendidikan kita itu ya atau Indonesia itu lahir lah. Maka yang dituntut adalah apa? Kesadaran kita. Kesadaran kita sebagai calon guru itu sendiri. Maka sebenarnya kalau kita melihat sejarah itu tidak semua orang bisa menjadi guru kan. Kita lihat kalau misalnya di tingkatan kaum seperti itu ya, yang Sudra, terus yang Brahma, kemudian yang lain sebagainya, itu orang yang boleh mengajar itu adalah orang yang sudah terlepas dari kehidupan duniawi. Teman-teman kalau baca sejarahnya di Kerajaan Sriwijaya dan sebagainya, atau yang kita itu Kerajaan Demak lah, yang ngajar agama itu kan ya memang dia yang sudah terlepas dari kehidupan duniawi. Yang dia itu ya Kanjeng Sunan dan lain sebagainya, dan para murid-muridnya yang kalau memang mau tahap dia mau menjadi guru, ya sudah hidupnya sederhana dan lain sebagainya. Tapi saat ini kan tidak. Banyak malah menjadikan dunia pendidikan itu sebagai dunia bisnis. Ya itulah perkembangan dunia saat ini kan, dan setiap orang bisa menjadi guru dan lain sebagainya karena menganggapnya guru itu sebagai pekerjaan itu tadi dan lain sebagainya. Ya nggak apa-apa, tapi ya kita jangan menghilangkan ruh menjadi guru itu tadi, seperti itu. Kita harus sadar, oh guru itu bukan semata-mata dalam tanda kutip ya, bukan semata-mata. Ini harus menjadi titik tekan kita. Guru itu pekerjaan tidak? Iya. Guru itu pekerjaan, tapi tidak semata-mata pekerjaan, melainkan guru itu juga adalah kepribadian kita, roh kita jadi guru kita. Maka menjadi guru itu kan berat. Dan yang menjadi pewaris para nabi itu ya ulama itu tadi, karena ulama itu berat. Ulama warasatul anbiya. Guru ulama itu kan jamak dari alim. Alim itu kan ya orang yang berilmu, yang mengajarkan. Itu kan ya walaupun kita ngajar alif ba ta saja di PPQ itu ya kita disebut sebagai orang yang alim karena mengajarkan ilmu. Kan kayak gitu. Mengajarkan ilmu jamaknya ulama itu tadi. Maka karena menjadi guru itu berat, ya balasannya itu tidak main-main sebagai penerus para nabi, bahkan menjadikan amal jariah dan sebagainya. Setidaknya kita sadar inilah. Sehingga kalau kita mau melakukan sebuah hal yang buruk, kita sadar, oh saya ini guru loh. Nanti kalau dilihat siswa saya itu ya akan menjadi contoh yang buruk. Kita bisa mengerem diri. Itu kesadaran ini yang tidak semua guru. Saya menemui berbagai macam rekan itu ya ternyata paradigmanya seperti itu. Malah jadi guru ya sudah yang penting kerja ini, bahkan hanya orientasinya materi dan lain sebagainya. Ya ini adalah hal yang keliru yang saya harap ya menjadi kesadaran kita bersama. Maksudnya menjadi guru tidak semata-mata. Itu Mas Arik ya kurang lebihnya ya. Jadi yang tanggapan saya terhadap pertanyaan jenengan itu ya yang jenengan tanyakan itu memang ditanyakan oleh banyak ahli pendidikan. Banyak ahli pendidikan mempertanyakan kayak gitu, dengan ya wis sama lah berarti ya pola pikirnya sudah dengan orang-orang itu ketika menanyakan. Ya saya kan follow juga, saya memanfaatkan media sosial itu juga untuk memfollow dari
Ketua Badan Standar dan Perencanaan Kurikulum. Maka tadi saya kok bisa tahu sekarang sedang tahap proses revisi Undang-Undang Sisdiknas itu, karena memang kepala standarnya itu yang update foto. Sekarang kementerian sedang ini. Berarti nanti ada perubahan revisi dari Undang-Undang Sisdiknas. Dan berbagai macam komentar-komentarnya itu tadi, guru gimana? Masa harus berubah lagi dan sebagainya. Ini jadi memang kurikulum menjalankan fungsinya itu, fungsi konservatifnya menjaga nilai-nilai yang ada, kemudian fungsi kreatif untuk memandang masa depan. Karena kalau tidak seperti itu nanti sistem pendidikan kita ketinggalan dengan yang lain. Oke, kurang lebihnya demikian. Monggo kalau ada yang mau bertanya lagi. Ada enggak yang mau bertanya? Kalau tidak ada kita cukupkan, nggih. Nanti saya 10.20 ada kelas lagi yang pengembangan kurikulum kelas selanjutnya. Saya mohon maaf apabila ada salah kata dan hilaf, kita akhiri dan bersama mengucapkan alhamdulillah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan, Ustaz. Oke.